Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wardiansa dengan NIM C1M023148. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan atau akan membahas tentang interaksi tanaman dalam komunitas dan respon tanaman terhadap tanaman biotik dan abiotik. Tanaman hidup dalam komunitas yang penuh interaksi, baik berupa persaingan, alelopati, maupun kerjasama dengan mikroba seperti rhizobium dan mycorrhiza. Selain itu, tanaman juga harus menghadapi cekaman biotik seperti jamur, bakteri, dan nematoda, serta cekaman abiotik seperti kekeringan, salinitas, dan suhu ekstrim. Berbagai interaksi dan cekaman ini memengaruhi pertumbuhan fisiologi dan kemampuan adaptasi tanaman, sehingga pemahaman tentang respon tanaman sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas dalam budidaya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana interaksi tanaman dalam komunitas. Kalau kita lihat di lapangan, tanaman itu sebenarnya bukan hidup sendirian. Mereka hidup dalam sebuah komunitas yang isinya nggak cuma tanaman lain, tetapi juga ada mikroba tanah, hewan kecil, jamur, dan organisme lain yang masing-masing memiliki peran. Di komunitas itu, tanaman bisa saling membantu, saling memengaruhi, atau bahkan saling bersaing. Jadi, lingkungan tempat tanaman tumbuh itu sebenarnya penuh dinamika. Interaksi ini bisa bersifat positif, misalnya ada organisme yang membantu tanaman menyerap hara atau melindungi dari patogen lain. Ada juga interaksi yang bersifat negatif, artinya tanaman itu harus saling merebut cahaya, air, dan nutrisi. Bahkan ada tanaman yang sengaja mengeluarkan senyawa kimia tertentu untuk menghambat tanaman lain. Semua interaksi ini memengaruhi bagaimana tanaman bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang. Nah, dari sisi ini kita bisa lihat bahwa tanaman itu memiliki strategi hidup masing-masing dalam komunitasnya. Selanjutnya, di sini saya sudah merangkum ada 3 interaksi dalam komunitas. Yang pertama, yaitu ada kompetisi antar tanaman. Yang kedua, ada alelopati. Dan yang terakhir, yaitu ada simbiosis tanaman. Yang pertama, kompetisi antar tanaman. Di alam, kompetisi adalah hal yang paling sering terjadi. Tanaman butuh cahaya, air, unsur hara, dan ruang untuk tumbuh. Sedangkan sumber daya ini terbatas. Jadi, mau nggak mau mereka bersaing. Kompetisi ini bisa terjadi antara tanaman satu jenis maupun beda jenis. Tanaman yang unggul biasanya punya akar yang lebih cepat menyebar, daun yang lebih lebar buat menangkap cahaya, dan pertumbuhan yang lebih cepat. Contoh gampangnya kayak gulma. Mereka tumbuh super cepat dan akarnya agresif. Makanya sering menang dalam kompetisi dengan tanaman budidaya. Jadi, di alam, siapa yang paling cepat adaptasinya, dialah yang menang. Yang kedua, ada alelopati. Ada satu bentuk interaksi yang sangat menarik, yaitu alelopati. Ini adalah kemampuan tanaman melepas senyawa kimia yang bisa memengaruhi tanaman lain. Senyawa ini bisa keluar dari akar, daun, batang, atau sisa-sisa tanaman yang membusuk. Efeknya bisa menghambat pertumbuhan tanaman pesaing atau malah sebaliknya merangsang pertumbuhan tanaman lain. Contohnya daun pinus yang jatuh ke tanah seringkali bikin tanaman lain sulit tumbuh karena ada senyawa penghambat. Di sisi lain, beberapa tanaman menghasilkan senyawa yang bisa merangsang mikroba baik dan membuat tanah jadi lebih subur. Jadi, interaksi kimia ini punya peran penting dalam membentuk pola pertumbuhan tanaman dan yang terakhir yaitu simbiosis tanaman. Selain bersaing dan saling memengaruhi secara kimia, tanaman juga punya hubungan baik dengan organisme lain. Contoh paling terkenal adalah hubungan antara tanaman leguminosa dan bakteri rhizobium. Bakteri ini hidup di akar dan membentuk bitil akar untuk membantu tanaman mengikat nitrogen dari udara. Ini jelas membuat tanaman lain lebih subur tanpa perlu pupuk nitrogen banyak. Selain itu, ada mycorrhiza jamur baik yang hidup di akar tanaman yang membantu menyerap air dan hara, terutama fosfor. Sebagai gantinya, tanaman menyediakan karbohidrat bagi jamur. Ada juga mikroba rhizosfer yang membantu memperbaiki struktur tanah dan kesehatan akar. Jadi, interaksi positif ini besar banget kontribusinya bagi pertumbuhan tanaman. Baiklah, materi selanjutnya yaitu respon tanaman terhadap cekaman biotik. Cekaman biotik merupakan gangguan yang berasal dari makhluk hidup seperti jamur, bakteri, virus, serangga, dan nematoda. Ketika menghadapi cekaman biotik, tanaman mengaktifkan pertahanan struktural dan kimia untuk melindungi diri. Tanaman mendeteksi adanya patogen dan secara otomatis memperkuat sistem pertahanannya agar tidak mudah terserang.
Adapun respon tanaman terhadap cekaman biotik yaitu tanaman memperkuat dinding sel, menebalkan kutikula, serta membentuk senyawa antimikroba seperti fitoaleksin. Tanaman juga mengaktifkan jalur pertahanan melalui hormon seperti asam salisilat, asam jasmonat, dan etilen. Contoh respon terhadap biotik yaitu seperti nematoda akar dapat memicu pembentukan puru dan giant cell, sedangkan infeksi jamur dapat menyebabkan bercak daun dan nekrosis. Yang terakhir yaitu respon tanaman terhadap cekaman abiotik. Cekaman abiotik berasal dari faktor lingkungan seperti kekeringan, kelembapan air, suhu ekstrim, salinitas, logam berat, dan radiasi. Cekaman ini dapat menurunkan pertumbuhan tanaman karena mengganggu proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan penyerapan hara. Tanaman harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan untuk tetap bertahan. Di sini saya juga sudah merangkum ada 3 respon tanaman terhadap cekaman abiotik seperti tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap salinitas, dan tahan terhadap suhu ekstrim. Yang pertama adalah respon tanaman terhadap kekeringan. Tanaman ketika mengalami kekeringan, tanaman akan menutup stomata untuk mengurangi transpirasi dan kehilangan air. Hormon ABA meningkat untuk mengatur respon kekeringan. Akar tumbuh lebih panjang dan lebih dalam untuk mencari sumber air. Daun dapat menggulung atau mengecil untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, respon tanaman terhadap salinitas. Tanaman mengatur tekanan osmotik dengan menghasilkan osmolit seperti prolin, betain, dan gula terlarut. Tanaman juga melakukan detoksifikasi ion garam dan mengatur perimbunan ion tersebut di jaringan tertentu agar tidak merusak sel. Adaptasi ini penting untuk bertahan pada tanah yang mengandung garam tinggi. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu respon tanaman terhadap suhu ekstrim. Pada suhu tinggi, tanaman menghasilkan heat shock proteins atau HSP untuk melindungi protein sel dari kerusakan. Kalau terlalu banyak logam berat, tanaman akan mengurung logam itu di dalam vakuola dengan bantuan hilator supaya tidak merusak organel. Intinya, tanaman itu mempunyai banyak cara untuk bertahan walaupun kondisinya ekstrim. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman berinteraksi secara aktif dalam komunitas dan beradaptasi terhadap berbagai tantangan lingkungan. Interaksi antar tanaman dapat berupa kompetisi, alelopati, maupun simbiosis yang menguntungkan. Dalam menghadapi cekaman biotik dan abiotik, tanaman memiliki mekanisme pertahanan yang kompleks dan berlapis, baik secara struktural, fisiologis, maupun biokimia. Pemahaman mengenai interaksi dan respon tanaman ini sangat penting dalam pengelolaan budidaya dan peningkatan ketahanan tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.